mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab yang ke-10 halaman 93. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beriman terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu telaga Al-Haud. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan wa u'minu bihaudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'arasatil qiyamah. Dan saya beriman terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di pelataran hari kiamat, maksudnya di yaumul mahsyar. Jadi kalau telaga Haud itu di yaumil mahsyar. Sementara Al-Kautsar itu sungai yang ada di dalam surga yang mengalir air darinya ke telaga Haud. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejananya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa minum satu kali minum atau satu kali teguk, lam yadma ba'daha abadan, dia tidak akan kehausan selama-lamanya setelah itu. Masya Allah. Ini merupakan akidah Syekh rahimahullah ta'ala. Dan ini juga merupakan akidah Ahlus Sunnah, mengimani adanya telaga Haud. Ahlus Sunnah telah beriman dan menetapkan telaga Haud bagi Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Dan umat beliau yang akan memasukinya, umat beliau yang istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, di atas sunnah. Sementara sebagian umat beliau akan tertolak, tidak dapat memasuki telaga beliau, dari kalangan orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad. Kemudian juga yang kedua siapa? Pelaku bid'ah, orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan bid'ah. Masya Allah. Apakah itu bid'ah dalam masalah akidah ataukah bid'ah dalam masalah amaliyah? Akan tertolak nanti. Masya Allah. Mereka akan kecewa, menyesal. Nah, di sini juga peringatan bagi kita agar kita di dalam hidup dan kehidupan dunia ini istiqamah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sabat, keteguhan
di atas ikhlas, di atas sunnah, di atas tauhid, dan di atas sunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan di atas ikhlas, di atas tauhid, di atas sunnah. Karena kita hidup di zaman yang begitu merebak nafsu syahwat dan syubhat. Begitu banyak manusia yang tersesat disebabkan nafsu syahwat dan syubhat. Kecuali orang-orang yang memang ditolong oleh Allah. Kemudian dan telah datang dalil-dalil yang mencapai derajat mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat. Jadi mutawatir ini riwayatnya. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah. Bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang sahih dengan sanad yang sahih tentang riwayat dari sahabat yang mereka meriwayatkan dari Nabi SAW tentang telaga Haud. Namun hal ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah dari kalangan ahlul bid'ah. Kemudian Al-Haud adalah telaga Nabi SAW yang diberikan oleh Allah kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini ya. Yang airnya mengalir dari telaga Kautsar. Ini bedanya antara Al-Haud dengan Al-Kautsar. Kalau Al-Haud telaga yang ada di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Sementara Al-Kautsar telaga yang ada di surga. Sebuah sungai yang berada di surga yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, fa innahu nahrun. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di surga maksudnya. Wa adanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Yang Allah Ta'ala menjanjikannya untukku di dalam surga. Alaihi haudun. Dan padanya ada al-haud. Yang dimaksud padanya adalah haud adalah airnya mengalir ke telaga al-haud. Di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Abil Iz yang mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala tentang makna hadis ini, yaitu air sungai yang mengalir dari Al-Kautsar ke Al-Haud. Sedangkan Al-Haud itu berada di padang mahsyar sebelum Sirat. Ini. Jadi setelah hisab, setelah mizan, kemudian Al-Haud. Baru setelah itu As-Sirat. Satu jembatan antara padang mahsyar dengan surga, yang di bawahnya adalah neraka jahanam yang menyala-nyala, yang setiap kita akan melewatinya. Masya Allah. Nanti ada setelah bab ini ya, pembahasannya tentang masalah As-Sirat. Sedangkan Al-Haud itu berada di padang mahsyar sebelum Sirat, jembatan Sirat. Karena akan ada yang terusir dan terhalangi darinya beberapa kaum yang murtad dari Islam. Sebagiannya ahlul bid'ah yang tidak murtad dari Islam. Di sini menunjukkan bahwa sebagian di antara umat ini, para pelaku bid'ah itu, ada yang mengeluarkan mereka dari kebid'ahannya keluar dari Islam, dan ada kebid'ahannya yang tidak mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itu para ulama kita membagi bid'ah dari jenisnya itu ada dua, bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah atau ghairu mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah baik itu keyakinan maupun amaliyah, perbuatan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam.
Apa contohnya? Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa kira-kira? Meyakini suatu keyakinan-keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Apa? Kuburiyun. Ya, salah satunya ya. Para pelaku penyembah kubur. Yang di zaman kita ini begitu marak. Mereka melakukan peribadatan kepada orang-orang mati, atau melakukan peribadatan awalnya kepada Allah, namun melalui orang yang telah mati. Ini syirik kecil, menjadikan adanya sebab yang tidak ada dalil syar'i. Dia meyakini berdoa kepada Allah yang mengabulkan Allah, tapi sebab terkabulnya doa itu melalui orang yang telah mati. Ini syirik kecil yang memudahkan pelakunya terseret kepada syirik besar. Dan itu tidak sedikit di antara mereka yang terseret kepada perbuatan syirik besar. Langsung minta kepada orang mati. Seperti sebagian keyakinan manusia yang mengingkari sifat-sifat Allah, sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Wah, Allah itu gak di atas, Allah itu pokoknya ono tapi gak dindi. Ini keyakinan kufur. Sepakat seluruh ulama, sampai Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan imam-imam yang lainnya mengatakan, man ankara annallaha fis sama' fahuwa kafir. Barang siapa mengingkari Allah Ta'ala di atas langit, maka dia telah kafir. Keyakinan kufur ini, keyakinan kufur. Itu bid'ah yang bisa mengeluarkan dari Islam. Sementara yang kedua, bid'ah mufassiqah atau bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Pelakunya masih berada di dalam keislaman, namun bid'ahnya tetap dikatakan bid'ah yang sesat, menyimpang. Apa contohnya? Oh ya, banyak sekali ya. Tahlilan, selamatan kematian. Terus apa mana? Isra Mi'ratan, zikir bersama, memperingati hari kelahiran Nabi. Nah, itu bid'ah semuanya. Bid'ah. Dan bid'ah yang lainnya yang begitu banyak sekali. Ya. Takbiran secara berjamaah. Anda ini takbiran berjamaah gak? Itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya sama sekali. Yang disyariatkan bertakbir itu sendiri-sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan berjamaah dipimpin oleh seorang komando. Itu bid'ah. Nah itu. Dan bid'ah yang lainnya yang begitu banyak sekali. Tapi semua bid'ah itu dapat menyeret pelakunya kepada kekufuran atau kesyirikan. Karena bid'ah ini salah satu sarana yang dapat menyeret pelakunya kepada perbuatan kufur, kepada kesyirikan. Kepada kesyirikan. Nah, kita harus hati-hati ini ya dari segala bentuk bid'ah. Termasuk meyakini Al-Quran makhluk. Ini akidah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Termasuk sebagian manusia di zaman kita ini membolehkan mencela siapa? Penguasa, meskipun zalim. Ini akidah bid'ah. Akidah bid'ah yang telah kita bahas pembahasan sebelumnya tentang masalah itu. Kewajiban kita mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar, dan sabar atas kezaliman mereka dan tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini sabar. Sementara banyak di antara muslimin yang tidak sabar sehingga mencela, mencaci maki, menghina penguasanya. Masya Allah.
Terus tidak memberikan nasihat dengan cara yang benar. Ini termasuk juga bid'ah, seperti demonstrasi. Itu cara-cara bid'ah. Karena dalam Islam disyariatkan menasihati penguasa dengan cara apa? Tersendiri, 4 mata. Itu kalau kita punya akses. Kalau gak punya akses, ya wes sabar. Mengingkari kezaliman penguasa. Itu. Nabi SAW mengatakan demikian, barang siapa ingin menasehati penguasa, maka hendaknya dia ambil tangannya, berdua dengannya, berbicara 4 mata. Sebagaimana hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam kitabnya As-Sunnah Al-Imam Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih, secara sendiri. Itu. Bukankah kita semua meyakini wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa sebagian di antara kita justru meninggalkan petunjuk beliau, lebih memperturutkan hawa? Insyaallah. Dan ini yang menyebabkan muslimin hina. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar sebuah ceramah tentang kisah kekalahan Rasulullah dan para sahabatnya di perang apa? Uhud. Ya. Ketika pasukan pemanah telah mengabaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak turun dari Uhud sebelum ada instruksi dari Nabi. Ternyata orang-orang kufar musyrikin Quraisy yang saat itu dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid, ya, lari ke belakang, bukan lari mundur dari medan perang, tidak. Mengatur siasat perang untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya dari belakang. Sementara Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik bersama kawan-kawannya musyrikin meninggalkan harta-harta mereka. Sementara para sahabat yang ada di Uhud tergiur, tergoda dengan harta yang ditinggal oleh Khalid bin Walid. Masya Allah, cerdiknya Khalid bin Walid. Akhirnya turunlah mereka dari gunung Uhud itu, bukit Uhud. Padahal belum ada instruksi dari Rasulullah agar mereka turun, belum ada. Akhirnya Khalid bin Walid bersama kawan-kawannya yang musyrik saat itu menyerang Rasulullah dari belakang. Hampir-hampir Rasulullah SAW terbunuh, disebabkan sebagian sahabat mengabaikan perintah Nabi SAW, tergiur dengan harta-harta musyrikin yang dikira musyrikin lari dari medan perang. Ini menyalahi satu perintah Nabi SAW yang menyebabkan banyak di antara muslimin saat itu gugur. Dan hampir-hampir Nabi SAW dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Insya Allah. Hina menyalahi Nabi itu. Menyalahi petunjuk Nabi pasti hina. Dan di antara salah satu perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu disebabkan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Wa ikhtilafu anbiya'ihim. Nah itu. Sekarang sudah berapa banyak petunjuk Nabi SAW yang diselisih oleh umat ini di zaman ini, juga termasuk di negeri ini. Ya. Kalau disampaikan kebenaran, qala Allah wa qala Rasul, disampaikan ini tauhid, ini syirik, gak boleh, ini sunnah, ini bid'ah, maka pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah biasanya jawab Wahabi, kan gitu ya. Wah, ki Wahabi ini suka nyirik-nyirikan, suka bid'ah-bid'ahkan. Masya Allah, kan begitu. Terus kemudian yang berikutnya, dalam redaksi yang lain tentang Telaga Al-Haud ini, Nabi SAW mengatakan, ini juga diperkuat dengan hadis ini ya, wa a'taniyal kautsar, dan aku diberikan oleh Allah Al-Kautsar. Fahuwa nahrun minal jannah, yaitu sebuah sungai yang berada di dalam surga.
yasilu fi haudi, yang mengalir airnya ke telaga Haud. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid. Ini merupakan nas yang jelas bahwa Al-Kautsar itu berbeda dengan Al-Haud. Salah apabila ada yang mengatakan Al-Haud adalah Al-Kautsar, Al-Kautsar adalah Al-Haud. Keliru berdasarkan hadis ini. Kemudian dalam redaksi yang lain dari Abu Ubaidah dari Aisyah, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar. Lalu Aisyah menjawab, sebuah sungai yang diberikan kepada Nabi SAW, maksudnya sungai yang ada di dalam surga. Dalam hadis yang lainnya, Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah kebaikan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bishr, perawi hadis, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair, salah seorang tokoh tabi'in, sesungguhnya manusia menyangka bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Lalu Sa'id mengatakan, sungai yang ada di surga termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi Al-Kautsar adalah sungai yang ada dalam surga, sementara Al-Haud adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Ini bedanya ya. Ini bedanya. Kemudian Al-Kautsar, berdasarkan beberapa hadis ini, terdapat perbedaan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud. Itu tadi perbedaannya ya. Kemudian di antara dalil yang lainnya, itu langsung meloncat ke bawah itu, tentang telaga Al-Haud dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, Inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga Al-Haud. Masya Allah ya. Jadi beliau ini menunggu kita di telaga Al-Haud nanti pada hari kiamat, yang kita berharap dengan izin Allah kita bisa masuk ke dalam telaga beliau. Man marra alayya syariba, barang siapa yang melewati aku, niscaya dia akan bisa minum air dari telaga Al-Haud. Wa man syariba lam yazma abada, dan barang siapa minum air dari telaga Al-Haud, lam yazma abada, tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi ya, apa yang menjadi akidah Syekh rahimahullah taala tentang telaga Al-Haud. La yaridanna alayya aqwamun, akan mendatangiku beberapa kaum, a'rifuhum wa ya'rifuni, aku mengenali mereka dan mereka mengenali aku. Maksudnya siapa ini? Ya muslimin, sebagiannya juga murtadin. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan antara mereka. Masya Allah. Ini di saat kondisi puncak-puncaknya kehausan manusia. Karena kita sudah berdiri bertahun-tahun di padang mahsyar, kemudian di atas kita matahari 1 mil, terus kemudian kita dihisab, kemudian kita ditimbang, ya, terus kemudian Al-Haud, mendatangi Al-Haud, yang saat itu kita sangat butuh yang namanya minum. Tapi ada di antara manusia yang terhalangi antara beliau dan mereka. Masya Allah. Dalam lafaz yang lainnya, beliau SAW bersabda, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-haud. Di sini ada syubhat ya. Ini perlu untuk kita jelaskan nanti. Ada orang-orang yang akan mendatangiku telaga Al-Haud min ashabi, dari kalangan sahabatku. Nah, ini maksudnya siapa ini? Ini perlu untuk dijelaskan.
Karena orang-orang Syiah berdalil dengan hadis ini untuk mengkafirkan siapa? Sahabat. Ini loh buktinya sahabat gak bisa masuk Telaga Uhud, berarti mereka kafir. Nah itu. Karena orang-orang Syiah hanya mengambil satu potong hadis dan meninggalkan begitu banyak hadis tentang keutamaan para sahabat. Bahkan mereka mengingkari Al-Quran yang menjelaskan tentang sahabat, bahwa semua mereka adalah penghuni surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Itu surat At-Taubah itu. Allah ridho kepada mereka, Muhajirin dan Ansor khususnya, dan mereka juga ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka, Muhajirin dan Ansor khususnya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu merupakan nas bahwa seluruh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat adalah penghuni surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Adapun hadis ini yang dimaksud min ashabi para sahabatku, yaitu sebagian orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan menyatakan Islam, kemudian mereka murtad. Seperti orang-orang yang menolak kewajiban zakat pada masa Abu Bakar. Kemudian beliau bersama para sahabat memerangi mereka. Di antara mereka juga ada yang terang-terangan murtad dari Islam setelah masuk Islam sepeninggal Nabi SAW. Dan mereka berjumpa dengan Nabi. Contohnya seperti siapa ini? Rojal bin Unfuah. Bahkan ada yang mengaku Nabi seperti Musailamah Al-Kadzab. Ini awalnya beriman ini kepada Nabi ini. Berjumpa dengan Nabi Musailamah ini. Tiba-tiba dia disesatkan oleh syaitan ngaku Nabi Musailamah ini. Padahal awalnya beriman kepada Nabi SAW. Hadis ini telah dijadikan dalil oleh kaum Rafidhah yang kafir, sesat dan menyesatkan untuk mengkafirkan seluruh para sahabat. Jadi kita tidak ragu mengatakan Rafidhah Syiah itu kafir. Ini sudah difatwakan sejak dulu oleh gurunya Imam Syafi'i. Siapa gurunya Syafi'i? Malik bin Anas, yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ketika Malik bin Anas, Al-Imam Malik menafsirkan firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan sahabat itu membuat marah orang-orang kafir. Lalu kata Malik, beliau beristinbat berdasarkan ayat ini, wa man ghadha sahaba fahuwa kafirun li hadhil ayah. Yang punya tafsir Ibnu Katsir, terjemah atau yang Arab asli, bisa dicek itu nanti surat Al-Fat ayat 29. Surat terakhir dari ayat terakhir dari surat Al-Fat. Al-Hafidh Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Malik, barang siapa membenci sahabat maka dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Surat Al-Fat ayat 29. Maka orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat berdasarkan hadis ini, hujah mereka batil. Ya. Padahal yang dimaksud sahabatku dalam hadis ini adalah sebagian orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW menyatakan masuk Islam, namun mereka murtad. Seperti contohnya Musailamah Al-Kadzab ngaku Nabi ini. Dan juga muridnya Rojal bin Unfuah. Rojal ini pernah duduk di majelis Nabi. Ketika Nabi SAW masih hidup, Musailamah Al-Kadzab pernah menyatakan iman kepada beliau, namun akhirnya murtad dan mengaku sebagai Nabi. Ini. Kemudian, dan lafaz sahabatku dalam hadis ini telah ditafsirkan oleh hadis yang lainnya dengan lafaz umatku. Jadi bukan sahabatku, yakni umat beliau hingga akhir zaman yang telah mengada-ngada perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah-bid'ah, yang mengada-ngada bid'ah dalam agama.
itu yang akan tertolak masuk telaga beliau. Atau sebagian dari umat ini yang murtad dari Islam. Mereka inilah yang akan terusir dari telaga Al-Haud. Jadi bukan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Karena seluruh para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi SAW dalam sikap dan cara beragama mereka. Bahkan mereka semua para sahabat adalah penghuni surga. Barang siapa mencaci, mencela salah seorang di antara sahabat, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang munafik, zindik, orang yang sesat dan menyesatkan, yang umat harus diperingati dari bahaya orang seperti itu. Terus kita lanjutkan di sini, hadis kembali ke atas tadi. Hatta araftuhum ukhtuli juduni, sehingga aku mengenali mereka, lalu mereka dijauhkan dariku. Ini sebagian orang-orang yang ketika akan masuk ke telaga Al-Haud malah dijauhkan dari Nabi. Fa'aqul, lalu aku mengatakan, ashabi, itu umatku, umatku itu. Fayaqul, lalu Nabi SAW, lalu Allah Ta'ala mengatakan, la tadri, wahai Muhammad, kamu tidak tahu, ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu tentang perkara-perkara baru dalam agama yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Masya Allah. Ini juga bantahan terhadap sebagian gulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim, yang meyakini Nabi mengetahui perkara gaib. Berdasarkan hadis ini, Nabi nggak tahu kejadian di masa Abu Bakar, di masa Umar, dan seterusnya nanti sampai hari kiamat. La tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu bahwa mereka itu mengada-ngada perkara baru dalam agama setelah engkau wafat. Nah itu. Kemudian dalam redaksi yang lain, faqulu rabbi innahu min ummati, yakni dalam hadis yang menafsirkan hadis sebelumnya, hadis ini. Ketika orang-orang yang dijauhkan masuk ke telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari beliau, dalam lafaz yang lain beliau mengatakan rabbi innahu min ummati, ya Allah sesungguhnya dia itu umatku. Fayaqul, lalu Allah Ta'ala berfirman, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang dia perbuat dari perkara-perkara baru dalam agama sepeninggalmu. Jadi tertolak orang-orang yang mereka hidupnya bergelimang dengan bid'ah. Nangis mereka nanti ya. Karena di zaman kita sekarang sebagian manusia itu bangga dengan bid'ah. Bahkan rumangsa bener ya Kak. Nyalahno sing ngelingno bid'ah gitu. Sekone rumangsa bener dhewe. Nah gitu. Hadis ini juga nasihat bagi masing-masing kita agar kita teguh di atas sunnah, teguh di atas tauhid, di atas ikhlas, di atas sunnah. Kita memohon kepada Allah keteguhan di atas itu semua sampai Allah mewafatkan kita. Itu. Karena tidak banyak atau tidak sedikit di antara manusia yang awalnya tadi istiqomah di atas sunnah, karena dia tertimpa berbagai macam fitnah syahwat dan syubhat, sehingga dia berbelok dari jalan sunnah, sehingga jatuh kepada bid'ah hingga dia meninggal dunia. Insyaallah. Hadis ini pentingnya kita banyak berdoa, banyak merengek, memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan di atas sunnah Nabi dan para sahabatnya. Apalagi di zaman yang begitu banyak fitnah syahwat dan syubhat ini. Terus kemudian hadis ini merupakan dalil bahwa para pelaku bid'ah
akan tertolak dari memasuki telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Dan juga tidak jarang loh mereka mengatakan pembela siapa? Pembela Rasulullah. Iya gak? Masya Allah. Majelis pembela Rasulullah, tapi hidupnya bergelimang dengan bid'ah. Ono enggak sih ngene iku? Bahkan ya ono perkumpulan nih orang ya. Kayak gitu. Ono organisasi ini. Nah, kita jangan ikut-ikut tuh ya. Gitu. Sudah kita istiqomah aja di atas sunnah Nabi dan sahabatnya. Kita meyakini keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Nabi dan sahabatnya. Kita mengamalkan amaliyah ibadah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita tidak mengikuti, tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi Nabi dan para sahabatnya di dalam beragama. Kayak gitu. Sebesar apapun orangnya yang menyalahi sikap dan cara beragama Nabi dan para sahabatnya, jangan terpengaruh kalau menyimpang dari sunnah. Kayak gitu. Di sini pentingnya kita berpegang teguh erat dengan sunnah ini. Ya. Dan tentunya seseorang dikatakan dia pegang erat sunnah, teguh di atas sunnah, yaitu orang-orang yang istiqomah teguh di atas ilmu. Karena seseorang nggak mungkin dia teguh di atas kebenaran kalau dia nggak punya ilmu, nggak iso. Sing ono manut apa gerubyuk itu. Ada orang gini ikut gini, banyak orang ikut gitu. Karena nggak punya ilmu. Bagaimana seseorang dikatakan bisa istiqomah, bisa teguh pendirian di atas sunnah kalau dia nggak punya ilmu? Nah itu. Dikatakan seseorang teguh di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj salaf, yaitu seseorang yang teguh di atas ilmu. Teguh di atas ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya pasti akan mengikuti kebanyakan orang. Akan bimbang. Lu mana yang harus saya ikuti? Terus melo iku kok kayak api. Soalnya akeh. Misalkan gitu. Karena nggak punya ilmu, nggak teguh pendirian. Dalam lafaz yang lain tentang telaga al-haud ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin. Telagaku al-haud luasnya sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi besar sekali ini. Karena akan dimasuki oleh umat beliau yang istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu, seperti perkataan Syekh awal tadi. Warihuhu atyabu minal misik. Dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan cangkirnya, bejananya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Karena masing-masing orang yang masuk nanti akan minum. Man syariba minha, barang siapa minum air dari telaga al-haud, fala yalma'u abada, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk surga minum air dari surga? Minum air dari surga itu bukan karena kehausan, tapi karena berlezat-lezat dengan kenikmatan surga. Itu. Kemudian dalam hadis yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satalqauna ba'di usratan.
Sesungguhnya kalian akan menjumpai masa-masa setelah aku wafat, usratan, sifat mementingkan diri sendiri, yaitu penguasa maksudnya di sini. Penguasa yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Jadi kalau penguasa seperti ini, penguasa apa ini seperti ini? Penguasa zalim. Karena mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada rakyatnya. Kamu akan menjumpai zaman seperti itu setelah aku wafat. Ya. Fasbiru. Yang beliau perintahkan sabar. Sabar di atas ketaatan. Sabar itu ada 3. Sabar di atas ketaatan, sabar tidak durhaka kepada Allah, sabar dengan takdir dan ketentuan Allah. Nah ini, kalau kita tidak taat kepada Allah berarti nggak sabar. Menyelisih sunnah berarti nggak sabar. Kalau kita menerjang apa yang Allah dan Rasulnya larang, berarti kita nggak sabar. Kalau kita protes dengan ketentuan dan ketetapan Allah, takdir Allah, berarti kita nggak sabar. Di sini Nabi SAW perintahkan kita sabar ketika menjumpai masa-masa seperti itu. Penguasa yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Sabar hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpaiku di telaga al-haud. Masya Allah. Berarti sampai kapan kita sabar ini? Sampai mati. Sampai mati tetap istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah. Jangan keluar, jangan berbelok dari sunnah. Gitu. Jangan berbelok. Nah, sementara di antara sebagian kita sudah banyak yang berbelok dari sunnah dengan sebab penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri. Ada demo mencela penguasa, gak sabar. Itu. Ya mungkin azan dulu sebelum kita lanjutkan.
Kita lanjutkan sedikit. Kemudian dalam hadis yang lainnya, jadi beliau menunggu umatnya di Telaga Al-Haud. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi", sesungguhnya kadar luasnya telagaku Al-Haud, kama baina Ailah wa San'a minal Yaman, sebagaimana antara Ailah, yaitu yang ada di Syam, dengan San'a yang ada di Yaman. Jadi sangat luas sekali. Wa inna fihi minal abarik az-zahab wal fiddah, dan sesungguhnya pada telaga tersebut ada gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Ka'ada di nujumi sama, yang jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Karena masing-masing umat beliau yang memasukinya akan bisa minum air dari Telaga Al-Haud. Ya, kewajiban kita mengimani sebagaimana zahir nas, tidak perlu untuk kita reka-reka dengan akal kita. Imani sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, apakah Al-Haud sekarang sudah ada? Jawabannya, Al-Haud sekarang sudah ada. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa inni wallahi la anduru ila haudi al-an", sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang, kata beliau, melihat kepada telagaku Al-Haud. Nah, sudah kita imani. Karena kita tidak melihat apa yang beliau lihat. Dan beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kewajiban kita mengimani. Barang siapa tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, hakikatnya dia mendustakan Allah Rabb semesta alam. Seperti kaidah yang kita bahas dulu ya, 3 kaidah itu yang wajib kita pegang. 3 dasar kaidah yang sangat besar ahlu sunnah. Ada yang ingat? Apa yang pertama? Ada yang tahu, yang ingat? Masuk wis lali. Apa kaidah besar ahlu sunnah? 3 kaidah besar. Sumber pengambilan akidah ahlu sunnah itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Ini kaidah pertama ini. Sumber pengambilan dasar masalah akidah ahlu sunnah itu berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu setiap keyakinan, setiap akidah yang tidak bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah itu akidah batil, akidah sesat dan menyesatkan. Maka seorang muslim sunni ahlu sunnah mengambil akidahnya dari Alkitab dan sunnah. Itu kaidah yang harus kita pegang ini, agar kita tidak terpengaruh dengan ahlul bid'ah yang menyebarkan akidah-akidah batil yang tidak ada dari Al-Quran dan sunnah. Seperti mereka meyakini Allah itu ada, tapi tidak di mana-mana tempat. Ini dari mana ini? Ono nasi Quran sunnah? Gak ada. Justru yang terbanyak Al-Quran dan sunnah membantah keyakinan mereka. Aamintum man fis sama ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu tinggi di atas arsy, istiwa di atas arsy, di atas langit. Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Jadi wajib kita mengambil sumber akidah kita dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Memahami keduanya, Al-Quran dan sunnah, harus sesuai dengan pemahaman sahabat salafun saleh. Siapapun yang memahami nas Al-Quran dan sunnah tidak mengikuti pemahaman mereka, sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan para imam yang mengikuti mereka, maka itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat,
pemahaman yang rusak. Siapapun yang memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah tidak seperti apa yang dipahami sahabat, maka itu adalah pemahaman yang batil, sesat. Itu kaidah yang kedua. Harus kita pegang ini. Ini kaidah besar Ahlussunnah. Yang ketiga, tidak memasukkan akal ke dalam perkara-perkara gaib. Ya, ini tidak mereka-reka perkara gaib dengan akal. Kewajiban akal membenarkan semua nas yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun seolah-olah itu tidak sesuai dengan akal, gak masuk akal. Tapi kalau itu nas, wajib kita terima. Kok gak masuk akal, berarti akal kita yang goncang. Itu kewajiban kita iman dengan semua nas yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu 3 kaidah dasar Ahlussunnah. Siapa yang menyalahi salah satu dari 3 kaidah ini, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Siapa yang menyalahi 3 kaidah dasar yang besar Ahlussunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama yang diridhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.